Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian? Jumpa lagi di channel Ramadan ini. Kali ini kita akan membahas berita hangat dan masih hangat diperbincangkan, yaitu dari Anies Baswedan terkait survei. Ya, seluruh Anies kalau di survei nomor 3 buat apa dijegal ya. Jadi ini sering disampaikan dalam survei ya, selalu ya Anies itu konsisten menjadi posisi ketiga, posisi buncit dalam penyebutan dalam survei, hasil survei ya. Padahal pada waktu itu Anies sudah melakukan manuver ke sana sini untuk sosialisasi. Justru yang belum bergerak yaitu Ganjar dan Prabowo ya, yang belum bergerak justru mendapatkan posisi nomor uno, yaitu nomor 1 dan 2. Nah ini tetapi ya yang terjadi adalah justru koalisi istana terkesan ya kepanasan. Nah ini menjadi pertanyaan ketika survei yang terus-menerus sering dijadikan sebagai pijakan ya, dan Anies selalu nomor 3. Kenapa selalu ada yang namanya ya penjegalan ya, atau kepanasan melihat Anies. Nah ini ada indikasi jangan-jangan surveinya nggak asli. Ini sesuai yang dilansir oleh kumparan.com. Langsung saja kita baca dan kita ulas. Bakal seluruh Anies kalau di survei nomor 3 buat apa dijegal. Bakal capres dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan KPP Anies Baswedan mengomentari hasil survei capres dari sejumlah lembaga yang tak satu pun memenangkan dirinya. Dan survei-survei patut kita jadikan referensi, tapi jangan itu menjadi demotivasi. Jangan itu menjadi yang membuat kita khawatir, kata Anies saat berpidato di acara Milad ke-21 PKS di Geraha Wana Bakti Iyasa, Umbul Harjo, Kota Yogyakarta, Kamis. Kami dulu ketika pilkada di Jakarta tidak ada satupun survei yang pernah memenangkan kita, nggak ada. Bahkan Litbang, sebuah koran sangat terkenal itu menempatkan kita jauh sekali di bawah. Kalahnya berlebihan, sampai di ujung pun kita masih kalah, tegasnya. Anies kemudian mempertanyakan apakah survei ini dibuat berdasarkan aspirasi warga atau aspirasi lembaga survei. Dia juga menjawab soal kabar dirinya dijegal dalam Pilpres 2024. Bahkan ada yang tanya kemarin di sebuah wawancara, Pak Anies ini banyak jegal-jegal, bagaimana komentarnya? Saya komentari gini, mungkin yang jegal-jegal itu sedang mengatakan survei aslinya tidak seperti itu. Loh iya, karena kalau di survei nomor 3 buat apa dijegal? Kan nomor 3, ujar dia. Jika survei menempatkan dirinya di nomor 3 tetapi tetap dijegal, Anies mengatakan mungkin lembaga tersebut punya survei sesungguhnya yang tidak beritahukan ke publik. Ini logika sederhana saja, ujarnya. Jadi kalau sekarang Nasdem, Demokrat, PKS di survei kelihatannya angkanya rendah tapi tekanannya kuat terus, sesungguhnya ada survei lainnya yang lebih tinggi, pungkasnya. Ya itu ya sobat sekalian terkait dengan survei yang disampaikan ya, dan terus menempatkan Anies kepada nomor 3 di atas Ganjar dan juga Prabowo. Dan sekarang trennya justru Prabowo yang menempati posisi pertama dan survei ya. Tetapi kalau kita melihat antara survei mainstream yang sering dipublish di media ya, justru berkebalikan dengan polling ya, polling yang ada di lembaga yang bisa kita bilang kredibel ya. Misalnya di polling ILC Twitter itu menempatkan Anies justru sangat jomplang sekali ya. Jadi survei dengan yang mainstream dengan responden 1200 dengan metode random multi-stage sampling ya, terus menerus ya, hampir bisa dikatakan tiap bulan survei itu muncul ya, tetapi terus menerus juga ya menempatkan Anies itu di posisi ketiga. Dan ini menjadi hal yang aneh, padahal Anies yang dideklarasikan tahun lalu Oktober 2022 juga sudah masuk dalam radar survei ya, antara Anies, Prabowo dan juga Ganjar. Tetapi pun pada saat pendeklarasian
dan juga ketika setelah Anies itu sudah bermanuver ke berbagai wilayah di Indonesia ya untuk melakukan safari politik, ya justru ya tidak ada perkembangan yang signifikan, tetap ya terus di posisi buncit, posisi ketiga ya. Nah justru ya Ganjar dan juga Prabowo itu yang bahkan belum dideklarasikan sama sekali oleh so-called koalisi yang harus menjadi syarat presidential threshold minimal 20%, justru mendapatkan ya posisi ke-1 dan kedua ya. Pertama memang Ganjar gitu ya, yang di-endorse oleh Presiden Jokowi. Kemudian konon ketika selesai Ganjar dideklarasikan secara resmi oleh PDIP, dukungan Presiden Jokowi dalam tanda kutip terkesan ya berubah ya menjadi dukungan kepada Prabowo ya, meskipun ya pasti tidak akan disampaikan secara gamblang gitu ya, pasti dengan adanya kode-kode, karena kita ketahui PDIP Presiden Jokowi pasti harus ya melihat sesuai keputusan dari partainya yaitu PDIP. Dan apa yang disampaikan oleh Ganjar oleh Anies adalah hal yang patut dipikirkan juga ya, bagaimana mungkin ya survei yang terus-menerus Anies di posisi ketiga ya, tetapi dalam faktanya ketika di lapangan terus-menerus mendapatkan penjagalan ya. Di setiap hampir di beberapa kota itu ya, ketika Anies hendak melakukan safari, ada yang namanya beberapa gelintir orang itu melakukan ya penolakan ya, aksi demo penolakan, seakan-akan Anies tidak diterima di tempat tersebut ya. Nah usut punya usut ternyata memang terbongkar ya, bahwasanya aksi demo segelintir orang dengan spanduk penolakan terhadap Anies itu adalah demo bayaran gitu ya. Ada yang juga sudah terungkap dibayar 100.000 dan lain sebagainya. Dan ini juga miris ya, bahwasanya money politik itu sekarang sudah bermain gitu ya, untuk melakukan penjagalan bagaimana black campaign itu sudah mulai gitu ya. Di satu sisi ya, meskipun memang belum ada yang mendaftar secara resmi ke KPU ya, Bawaslu beberapa waktu yang lalu sudah bermain ya untuk juga melakukan dalam tanda kutip ya pendiskreditan atau delegitimasi Anies Baswedan ya. Bagaimana mungkin ketika belum ada yang mendaftar sebagai baca pres ya, calon presiden, tetapi Bawaslu justru ya terlihat galak kepada Anies Baswedan, tetapi bersikap lembek kepada sokol yang juga sudah belum dideklarasikan tetapi sudah melakukan kunjungan sana sini, yaitu Ganjar dan Prabowo. Nah kalau kita melihat survei ya, Anies kalah terus gitu ya, jarang bisa kita itu mendapatkan survei yang memenangkan Anies. Tetapi kalau kita melihat kecenderungan di internet ya, misalnya Google Trend ya, kemudian juga survei di beberapa channel YouTube, Anies ya justru ya berkebalikan 360 derajat ya. Anies menang, dan menangnya pun mutlak ya, sampai 80% ke atas ya. Jadi kalau kita melihat perbandingan seperti ini, publik wajib bertanya gitu ya, apakah benar yaitu survei tersebut, ataukah survei itu sebagai alat untuk pengarahan opini ya, untuk campaign manager terhadap satu calon tertentu ya. Nah memang ketika setelah survei itu belum ya menentukan ya, karena kan lembaga survei perlu dana untuk menggerakkan surveyor ya. Kalau belum ada transparansi anggaran dari mana, maka bisa dipastikan gitu ya, survei itu tidak bisa 100% dijadikan pijakan ataupun ya bisa dinyatakan genuine, asli, sesuai dengan aspirasi para pemilih ya. Nah bisa jadi juga survei itu dipilih berdasarkan ya orang-orang yang memang sudah
mempunyai preferensi tertentu yang nantinya hasil survei sudah bisa diketahui ya, diprediksi secara real gitu ya. Nah, ini juga yang menjadi pertanyaan Anies Baswedan ya pada acara Milad kemarin, menyampaikan bahwasanya acara survei ini ya, kalaupun benar-benar real ya, yang terus menetapkan dirinya yaitu dalam terus posisi ketiga, kenapa ya terkesan dalam tanda kutip begitu takut untuk bahkan selalu menjegal ya dengan berbagai macam cara ya. Yang paling ekstrim tentu saja koalisi Anies itu diharapkan ya jangan sampai sukses nanti sampai pendaftaran ya. Ada dua masalah hukum yang menjadi ancaman ke depan ya, kalau Anies bisa atau koalisi Anies itu bisa melewati, maka bisa berjalan mulus hingga nanti pendaftaran baca pres, yaitu kasus begal Partai Demokrat oleh Muldoko CS ya, yang ini kita ketahui memang dalam perjalanannya sudah 16 kali kalah dan sekarang sudah masuk kasasi ya di Mahkamah Agung, dan kita tunggu ya, bisa jadi dengan adanya kasus Johnny J. Plate segalanya bisa mungkin untuk mengabulkan sesuai keinginan kekuasaan ya. Jadi kasus Muldoko CS. Yang kedua tentu saja kasus Formula E ya, kasus Formula E. Nah, untuk kasus Formula E memang menarik gitu ya, terkesan memang dipaksakan. Sejak beberapa waktu yang agak lama ya dimunculkan terus-menerus tentang kasus Formula E, dan meskipun dipaksakan ya sesuai undang-undang KPK ya, minimal harus ada 2 alat bukti ya, dan hingga saat ini ya jangankan 2 alat bukti ya, satu alat bukti pun nggak, hingga saat ini belum ada pemberitaan gitu ya. Dan standarisasi KPK sekarang justru ya minimal 3 alat bukti untuk supaya kalau satu alat bukti masih ada 2 sisanya yang bisa menguatkan. Nah, 2 kasus tersebut yaitu kasus Muldoko CS dan Formula E tentu saja menjadi ancaman ya untuk dalam tanda kutip penjegalan ya koalisi Anies supaya tidak bisa maju dalam kontestasi Pilpres. Dan ini juga terus dipertanyakan gitu ya, seberapa seriuskah penjegalan tersebut. Padahal kita ketahui posisi survei Anies lalu posisi ketiga ya. Kalau ini benar-benar real survei ya, maka ketika menjadikan survei itu sebagai acuan ya, maka tidak perlu khawatir ya. Tetapi yang terjadi adalah kekhawatiran itu terjadi terus-menerus ya, hingga melihat celah ya, termasuk juga melakukan delegitimasi terhadap Partai Nasdem ya, yang meskipun nanti terbukti Johnny J. Plate itu melakukan terbukti ya korupsi ya, tetapi justru anehnya ya dilakukan oleh Kejaksaan Agung ya, yang mayoritas menteri-menteri Jokowi itu ketika kena cokok oleh terkait kasus korupsi itu dilakukan oleh KPK gitu ya. Nah, terkesan memang ada yang sifatnya politisasi ya hukum, suka atau tidak suka, yang coba dianalisis oleh Rocky Gerung ya. Ini justru ada blessing in disguise dalam kasus Johnny J. Plate ya. Dengan adanya Johnny J. Plate, meskipun nanti benar-benar terbukti, publik pasti akan menilai ada yang namanya pihak yang terzolimi ya, yaitu Nasdem dan juga koalisi Anies, yang justru suka atau tidak suka akan meningkatkan elektabilitas Anies secara tidak langsung ya, karena melihat publik ya, ketika melihat sebagai oposisi yang coba untuk diganggu delegitimasinya melalui kasus Johnny J. Plate ya, maka perlu untuk diperjuangkan gitu ya. Jadi satu hal ya melihat hal ini ya, kasus Johnny J. Plate yang menjadi kerugian bagi Nasdem dan juga koalisi Anies. Sisi baiknya adalah ya posisi Anies sekarang, koalisi Anies justru ya bisa jadi akan menjadi pihak yang ya playing victim ya, atau pihak yang terdolimi yang justru akan meningkatkan simpati publik untuk meningkatkan dukungan kepada Anies Baswedan ya.
Jadi penjagalan ya akan terus berlangsung hingga nanti ketika sudah masuk dalam pendaftaran ya baca pres, maka situlah ya baru dimulai pertarungan yang sebenarnya ya. Jadi kita juga bertanya gitu ya, survei yang hampir rata-rata masyarakat sudah paham ya tentang manuver survei yang terus-menerus menangkan entah itu Prabowo atau Ganjar, dan menempatkan Anies ke posisi ketiga, tapi pada faktanya justru kebakaran jenggot terhadap manuver koalisi Anies. Nah, bisa jadi apa yang disampaikan oleh Anies dan diketahui oleh kita semua bahwasanya survei aslinya ya tidak begitu gitu ya. Ada hal yang real yang coba untuk tidak disampaikan, atau bisa sebaliknya ya, bisa jadi ya konon ya bisik-bisik tetangga justru sebenarnya nilai Anies gitu ya hampir sama seperti ya Google Trend ataupun ya polling di internet pada umumnya yang menyampaikan bahwasanya sebenarnya Anies itu ya posisinya lebih unggul dari keduanya, yaitu dari Prabowo dan juga Ganjar ya. Ya, kita tunggu saja ke depan tentang konstelasi survei mensurvei dan juga elektabilitas Anies yang tidak bisa di adanya polling yang sifatnya real ini di di mayoritas voters gitu ya. Itu saja yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.